Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustazah Ira Fatimah. Pada pembelajaran kali ini, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Tema satunya organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya manusia dan lingkungan. Nah, yang akan kita pelajari pada pembelajaran PAI sekarang, yakni adalah kandungan surat Al-Ma'un ayat 1-7. Oke, sekarang Ustazah Ira akan membacakan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Di hitungan ketiga, ketika Ustazah Ira membacakan, anak-anak juga membacakan surat Al-Ma'un tersebut. Pastikan memperhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pembelajaran sudah tuntas. Artinya, ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di ayat pertama ini menjelaskan, surat Al-Ma'un ini menunjukkan kepada Rasulullah siapa saja orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Di ayat kedua ini dijelaskan bahwa Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Ayat ketiga artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, di ayat ketiga ini dijelaskan bahwa surat Al-Ma'un ini menunjukkan ciri orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan, yaitu salah satunya suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin, lalu mereka juga lalai dari sholatnya, serta ria dan tidak mau menolong sesama. Ayat keempat artinya maka celakalah orang yang sholat. Di sini dijelaskan Allah akan mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang lain dan tidak mau membantu orang lain. Ayat kelima artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa sholat yang diterima oleh Allah dan menyelamatkan seseorang dari kecelakaan adalah sholat yang ikhlas serta berdampak pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi sesama manusia. Ayat ke-6 artinya yang berbuat ria. Nah, di sini juga dijelaskan, sebaliknya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Ayat 7 artinya dan enggan memberi bantuan. Islam mengajarkan kepada kita semua teman-teman bahwa hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan mengajarkan hubungan baik kepada sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk menyantuni anak-anak yatim
dan memberi makanan kepada orang-orang miskin. Itu hal yang Allah senang, teman-teman. Ustazah ingin menyampaikan apa saja yang terdapat kandungannya pada surat Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un tergolong surat yang makiyah. Kenapa demikian? Karena surat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, kata Al-Ma'un ini diambil dari ayat terakhir yang artinya adalah bantuan. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang golongan orang-orang yang mendustakan agama Islam. Mereka mengakui sebagai seorang muslim atau pemeluk agama Islam, tetapi sering melanggar aturan-aturan atau syariat Islam. Nah, maka dari itu, dari kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un ini, kita menjadi banyak belajar. Anjurannya menjadikan kita harus memberi makan orang miskin dan anak yatim. Seberapapun rezeki yang kita punya, jika berbagi itu walau sedikit itu indah, teman-teman. Allah akan menggantikan rezeki seseorang dengan yang sangat berlipat ganda. Sekecil apapun yang diperbuat, baik itu buruk dan baik, Allah akan menggantikannya. Ya. Yang kedua, anjuran untuk kita menunaikan sholat tepat waktu. Karena sholat itu adalah tiang agama. Dan hal yang pertama yang akan ditanyakan ketika kita sudah mati, teman-teman. Ya. Maka jika ternyata kita merasa sholatnya belum tepat, belum sesuai, belum sempurna, tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaikinya. Misal, teman-teman biasa sholat zuhurnya pukul 1. Teman-teman bisa memperbaikinya untuk lebih tepat waktu saat kumandang azan telah dikumandangkan. Lalu di surat Al-Ma'un ini ada anjuran untuk kita untuk mengajukan kebajikan dan berbuat baik kepada orang lain. Ya. Harus tolong-menolong terhadap sesama dan yang lainnya juga yang urusannya berbuat kebaikan. Yang keempat ini adalah anjuran untuk kita berbuat ikhlas dalam beramal serta menjauhi perbuatan riya. Jadi apapun yang kita perbuat, sandarkan dan niatkan lillahi ta'ala, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah tuntas. Pastikan mempelajari kembali di rumah. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya